Namun sejak pernikahanku menginjak 5 tahun, entah kenapa sikapnya berubah. Mas, aku ini istrimu. Aku berhak bertanya padamu. Sikapmu itu tidak biasa. Susuk, apa jangan-jangan Mas Raka? Sudah Langgit, Mas capek. Jangan terus bertanya yang tidak-tidak. Bisakah kau mengerti sedikit? Sentaknya dengan suara meninggi. Aku sungguh tidak menyangka bahwa Raka bisa semarah ini padaku. Hanya karena aku tanyakan kenapa sikapnya berubah. Aku Anggita Valencia. Aku sudah berumah tangga dengan Mas Raka selama 5 tahun. Selama 4 tahun ini tidak ada masalah dalam keluargaku. Semua baik-baik saja. Namun sejak pernikahanku menginjak 5 tahun, entah kenapa sikapnya berubah. Mas Raka seperti acuh padaku. Yang dulu sering memanjakanku, kini dia dingin, tak pernah bercanda, apalagi mengobrol denganku. Untuk sedikit meluangkan waktu, dia sudah tak mau. Mas, aku ini istrimu. Aku berhak bertanya padamu. Sikapmu itu tidak biasa, bahkan sangat jauh berbeda. Ujarku menatap tajam manik mata suamiku. Namun Mas Raka hanya bergeming sama sekali tak menjawab semua pertanyaanku. Apa kau memiliki wanita lain di luar sana, Mas? Sudahlah Anggita, aku tidak pernah melakukan hal di luar batas yang kau tuduhkan. Aku capek terus berdebat denganmu. Jawabnya lalu meninggalkanku yang masih duduk di ujung ranjang. Entah kenapa, dulu dia tak pernah memarahiku seperti ini. Bahkan untuk membentak pun dia enggan. Tapi sekarang dia berubah, sangat berubah. Seperti biasa aku tidur duluan. Kuharap Mas Raka mau datang menemaniku dan meminta maaf padaku, seperti dulu. Namun itu hanya angan, dia bukan suamiku yang dulu. Dia berubah menjadi egois, bahkan pemarah. Tepat pukul 3 dini hari, mataku terbuka karena terasa mau ke kamar mandi. Kulihat Mas Raka tidak ada di tempatnya. Seperti biasa, saat dia marah dia akan tidur di luar. Mataku sulit untuk kembali terpejam. Dan aku pun berniat melihat Mas Raka tidur di mana. Saat ku buka handle pintu, terlihat Mas Raka tidur di ruang tamu. Kulihat dan kutatap dengan lekat wajah yang dulu sering memanjakanku, yang dulu selalu memeluk dan memberikan cintanya untukku. Sekarang dia berubah. Rona wajah yang dulu bersinar, sekarang seakan hilang dan redup. Dulu dia sangat menginginkan memiliki seorang anak. Namun saat aku tengah berbadan dua, sikapnya seakan tak peduli denganku. Pagi pun menyapa. Seperti biasa aku sudah menyiapkan makanan kesukaan Mas Raka. Dan dia pun sarapan dengan lahap, seperti hari-hari biasanya. Namun dulu sering bercanda, tidak seperti sekarang. Hanya suara dentuman sendok dan piring yang mengalun mengisi kesunyian. Aku ingin ke dokter untuk periksa keadaan kehamilanku. Ucapku mencoba membuatnya peduli bahwa aku tengah mengandung anaknya. Kau bisa kan ke dokter sendiri? Aku sibuk, harus segera ke kantor. Sahutnya sambil menenteng tas, lalu pergi, bahkan tanpa menoleh padaku. Ada apa denganmu, Mas? Kenapa sikapmu seperti bukan dirimu? Kau seakan tak peduli denganku. Tanpa sadar kelopak mataku memanas dan bulir bening luruh di pipi. Aku akan cari tahu apa yang kau lakukan di luar sana. Aku pun beranjak dari kursi dan bersiap akan segera menyusul Mas Raka ke kantornya. Setelah sampai di depan gedung tinggi yang menjulang, aku pun segera memasuki area kantor. Semua karyawan sudah mengenalku dan memberikan hormat padaku. Saat aku akan masuk ke ruangan Mas Raka, terlihat seorang perempuan keluar dari ruangannya. Dari pakaiannya yang sangat modis juga elegan, tubuhnya yang ramping dan kulitnya yang putih, hidungnya yang mancung sangat membuatku terkesan. Maaf, Anda siapa? Tanyaku pada seorang perempuan yang baru keluar dari ruangan Mas Raka. Saya asisten pribadinya Pak Raka. Apa ibu istrinya? Tanya balik wanita yang menyebut dirinya asisten pribadi suamiku. Asisten? Sejak kapan? Kenapa Mas Raka tidak pernah menceritakan memiliki asisten pribadi? Saya sudah 1 tahun kerja bersama Pak Raka, Bu.
Mohon maaf, saya permisi. Karena banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Silahkan. Tunggu. Siapa nama kamu? Panggil saya Roro, Bu. Baiklah. Aku pun masuk ke ruangan Mas Raka. Terlihat Mas Raka yang sedang membuat proposal. Ku dekati dan menghampirinya. Sejak kapan kamu di sini? Memang aku tidak boleh ke kantor. Aku ini istrimu, Mas. Tidak masalah kan aku kesini menemui suamiku. Terlihat raut wajahnya yang tegang, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Aku hanya pura-pura tak tahu. Padahal hatiku sudah sangat ingin mengutarakan banyak pertanyaan. Kenapa tegang begitu? Seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tidak, lebih baik kau pulang. Aku sibuk, ketusnya. Aku baru datang, Mas. Aku ingin duduk dulu. Namun saat tanganku meraba sela sofa, tak sengaja ada sesuatu yang membuatku sedikit menyipitkan mata. Ini kan, Mas, punya siapa alat pengaman ini? Dan ini lipstik siapa? Tanyaku pada Mas Raka, yang ditanggapi raut wajahnya yang sedikit mengernyit. Apa ini? Mungkin punya karyawan yang jatuh, ucapnya datar. Aneh, masa di kantor bawa beginian, Mas? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Apa ini punya Roro, asistenmu, Mas? Mungkin. Sudahlah, nanti juga pemiliknya akan mencari sendiri. Lebih baik sekarang kamu pulang. Aku masih sibuk. Baiklah, Mas. Aku pamit. Aku pun keluar dari ruangan Mas Raka. Namun langkahku terhenti saat melihat Roro sedang berbicara dengan Rizka. Dan aku sedikit mendengar obrolan mereka. Aku akan buat Pak Raka bertekuk lutut padaku. Tidak. Jika dia tidak menceraikan istrinya. Namun akan kubuat Pak Raka tak peduli padanya. Ucapnya seraya tersenyum sumringah. Kamu gak takut, Ro? Nanti kalau ketahuan Bu Anggita gimana? Susuk itu bahaya loh, Ro. Jawab Rizka. Susuk, gumamku. Apa jangan-jangan Mas Raka? Dengan sedikit kecurigaan pada sikap Mas Raka, sedikit informasi telah kudapat. Dengan cepat aku pergi meninggalkan kantor Mas Raka. Mungkin ini adalah pengaruh wanita tadi, sehingga Mas Raka menjadi acuh padaku. Aku akan berusaha membuat Mas Raka sadar kembali. Apalagi aku ini sedang mengandung anak pertama kami. Jadi aku harus bisa mempertahankan rumah tanggaku. Jangan sampai orang ketiga masuk dalam kehidupan kami. Bagaimana nasibku nanti? Dengan anak yang akan lahir. Aku tak boleh membiarkan ini terjadi. Aku harus berbuat sesuatu. Namun apa benar? Di zaman seperti ini masih ada susuk? Maksudnya susuk apa yang dimaksud asisten Mas Raka? Aku adalah Roro. Aku anak dari desa Sewangi. Dan aku anak dari orang tua yang sangat miskin. Sejak kecil aku selalu dihina oleh teman dan saudara-saudaraku. Namun sejak umurku 19 tahun, aku bertekad untuk bekerja ke kota. Dengan pengalaman seadanya. Karena dari desa dan aku juga bukan orang berada, jadi tak memiliki banyak pengalaman. Bu, aku mau ke kota mencari pekerjaan. Aku capek hidup kita dihina terus oleh orang-orang. Ujarku saat membantu ibu memasak di dapur. Roh, kamu mau kerja apa? Kamu kan tidak ada ijazah. Bahkan kamu tidak memiliki pengalaman apapun. Jawab ibu. Iya sih, Bu. Tapi ya kali aja Ade membutuhkan pekerja dan Ade menerima Roro di sana. Ya sudah, kalau itu keputusanmu. Pesan ibu hanya satu. Jangan berbuat macam-macam. Apalagi sampai membuat onar di kota orang. Tak butuh waktu lama setelah meminta izin pada ibu, akhirnya aku pun berangkat ke kota. Di sana aku telah berkeliling mencari pekerjaan di tiap perusahaan. Namun nihil, karena pengalaman yang tak punya. Hingga bertemu dengan sosok laki-laki, di mana aku akan melamar pekerjaan di satu perusahaan. Maaf, ucapku sambil mengambil lembaran yang berserakan. Iya, gak apa-apa. Maaf karena saya juga lagi buru-buru, ujarnya. Astaga, ganteng banget. Batinku tanpa diduga, dia telah memanggilku beberapa kali. Mbak, iya maaf kenapa? Ucapku gugup. Mbak bukan bekerja di sini ya?
Soalnya saya baru lihat. Iya Pak, saya lagi mau melamar pekerjaan, tapi gak ada satu perusahaan pun yang mau menerima saya. Mungkin karena saya tidak punya pengalaman kerja. Dia pun menelisiku dari atas hingga ujung kaki. Apa kau mau menerima pekerjaan dari saya? Ujarnya membuat mataku melebar. Beneran Pak, saya mau Pak, saya mau. Baiklah, mulai besok kamu datang ke sini. Kamu harus menemani kemanapun saya pergi. Kamu saya terima menjadi asisten pribadi saya. Aku pun meninggalkan kantor yang baru menerima pekerjaanku, lalu kembali ke kos dengan hati yang berbunga. Esok pun tiba, dengan pakaian rapi dan dandan secantik mungkin, agar tidak dipandang rendah oleh pegawai lain. Aku segera beranjak menuju kantor. Setibanya di sana, aku bertemu dengan karyawan lainnya. Hanya baru separuh yang baru lulu lalang. Mungkin masih berada di perjalanan. Hai, kamu anak baru ya? Sapanya. Iya, kenalkan, aku Roro. Aku pun memperkenalkan diri. Aku Rizka, ini Rija, dan ini Usi. Dengan senyum ramah yang mereka pamerkan. Kami pun tanpa membutuhkan waktu lama untuk akrab. Namun Rizka, orang yang sedikit rewel dan jutek. Tapi bagiku tidak masalah. Memiliki teman seperti mereka itu sudah sangat bahagia. Waktu kian berlalu. Kedekatanku dengan Raka, si pemilik perusahaan, membuatku jatuh hati padanya. Namun sayang, dia telah memiliki istri. Aku menceritakan perasaanku pada Rizka. Namun Rizka malah memberikanku saran untuk memakai susuk pemikat. Emang masih ada gitu ya zaman sekarang? Tanyaku pelan, karena takut ada yang mendengar. Ada, banyak malah. Cuma ya gitu, resikonya bahaya. Apa kamu punya kenalan? Kenalan apa? Ya, yang bisa pasang susuk seperti katamu itu. Ada. Emang serius? Kamu mau dengan laki-laki yang sudah beristri? Nanti istrinya gimana? Udah, itu urusanku. Kamu kasih alamat orang itu ya. Nanti aku mau ke sana. Tak lama aku pun telah mendapat alamat orang yang dimaksud Rizka. Dengan hati yang berdebar dan gugup, aku pun terpaksa mengetuk pintu untuk segera mendapatkan susuk yang kumau. Hingga beberapa menit akhirnya pintu terbuka dan terlihat seorang pak tua dengan memakai pakaian serba hitam. Rambutnya telah memutih, namun masih terlihat sangat segar. Saya Roro, Mbah. Saya mau. Silakan masuk. Saya sudah tahu maksud kedatanganmu. Ucapanku terpotong, dan dia telah mengetahui maksud kedatanganku. Aku pun mengikuti langkah kakinya, memasuki ruangan yang pencahayaannya cukup remang, karena tidak ada lampu dan hanya menggunakan lilin. Raka Aliandra, kau ingin memikatnya bukan? Tanyanya antusias, membuatku menutup mulut. Kenapa dia tahu nama laki-laki yang aku sukai? Iya Mbah. Kenapa Mbah tahu? Panggil aku Mbah Lamid. Aku tahu maksudmu. Dia laki-laki yang tengah beristri dan juga bos di perusahaanmu. Aku hanya menganggukkan kepala. Kenapa dia bisa tahu semuanya? Padahal aku belum sempat berbicara sepatah kata pun. Kau ingin susuk yang seperti apa? Tanyanya yang membuatku bingung. Karena ini baru kali pertama aku menggunakan susuk seperti ini. Saya ingin memilikinya. Saya ingin dia menjadi milik saya. Saya ingin bahagia dengannya. Susuk yang paling ampuh. Supaya Raka hanya melirik saya. Ujarku menjelaskan keinginanku. Apa kau sanggup dengan syarat yang akan saya berikan? Apa syaratnya, Mbah?